ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah biidznillah terus semangat dakwah ya. Karena kalau kita tidak berdakwah, kalau kita diam, pertama kita salah karena melihat, mendengar, merasakan, bahkan dulu memperjuangkan kesesatan Islam Jamaah. Namun sekarang alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah kita sudah menyadari akan hal itu. Maka kewajiban kita sekarang mendakwahkan, menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Semoga mereka tersadarkan apa sekelumit kata, dua kata kita, setengah jam, 1 jam, untuk menyadarkan mereka ini menjadi penting. Dan pada akhirnya, dan pada kenyataannya, bukan akhirnya, pada kenyataannya alhamdulillah banyak yang sudah tersadarkan, banyak yang sudah membuka diri, dan akhirnya banyak yang hijrah. Baik hijrah secara kesemuanya maupun masih dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau bunglon dalam bahasa mereka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tidak apa-apa, kita tidak menyalahkan orang-orang yang sudah berusaha untuk hijrah walaupun baru sekedar kemampuan bunglon, tapi itu sudah sebuah peningkatan kebaikan tersendiri. Karena tidak semua orang sama dengan kita kemampuannya, baik secara kemampuan pemikiran, kemampuan finansial, kemampuan dalam menghadapi sebuah masalah. Tidak semua, sehingga kita tidak boleh menuntut satu sama yang lain. Tapi arahan-arahan untuk menuju kepada hijrah juga kita harus arahkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Nah, banyak beredar sih, karena di Google itu sudah banyak beredar, yaitu apa itu namanya kartu-kartu atau surat-surat. Ini sangat rahasia ya, bisa dikatakan surat rahasia atau kartu rahasia gitu aja, yang mana kartu rahasia ini tidak boleh dilihat oleh kaum muslimin selain golongannya, karena di dalamnya ada beberapa poin-poin penting. Kartu rahasia ini adalah kartu yang dimiliki oleh setiap warga Islam Jamaah. Hampir setiap warga Islam Jamaah, satu-satunya warga Jamaah bahasa mereka, mempunyai kartu ini. Yaitu bukan kartu anggota, bukan. Inilah keutamaan Islam Jamaah di situ. Dia tidak pakai kartu anggota, maka semuanya dikatakan simpatisan. Maka ketika misalnya terjadi ini nih, ada banyak pelaporan ini, misalnya dari kawan-kawan yang bergerak melalui pembinaan LDII misalnya, paradigma baru, kita pun nggak punya kartu, karena semua dianggap sebagai simpatisan. Kalau dianggap sebagai simpatisan, ya namanya simpatisan, mau bilang 15 juta, 30 juta seperti pemimpin yang mengatakan seperti itu di organisasinya, ya memang bebas sah-sah saja. Namanya aja simpatisan, tidak ada kartu tetap, kartu keanggotaan. Jadi ketika kawan-kawan misalnya ditanya, kamu jadi anggota
LDI misalnya, mana kartunya? Ya kita kesulitan, tidak mungkin kita punya. Memang Islam Jamaah memang strateginya luar biasa, beda dengan Muhammadiyah, Kartanu, kemudian Kartamu, ada kartu NU, ada kartu Muhammadiyah, tapi nggak ada kartu Islam Jamaah, nggak ada. Tapi ada kartu ini yang wajib dimiliki karena ada apa namanya, ada kepentingan di situ, ada hajat di situ untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Yang untung siapa? Bukan yang untung adalah anggota. Kalau Kartanu, Kartamu misalnya itu keuntungannya kan mungkin ya berobat di rumah sakit, mungkin sih, saya kurang tahu juga. Saya juga bukan anggota mereka. Ada dispensasi atau yang lain, atau ada apalah, ada hak dan kewajibannya lah. Tapi kalau kartu ini tidak ada, semua adalah hanya menuntut kewajiban jamaahnya tanpa diberikan hak-haknya. Cuman apa haknya? Ya hanya klaim-klaim saja. Klaimnya itu aja klaim-klaim yang tidak mutu, misalnya klaim di rambut, tapi di rambut apa nih kan gitu. Kartu apakah itu? Teng deng. Lihat, teng deng. Yaitu yang pertama, kartu bukan yang pertama, sudah ini yang paling utama ya, cuman ini dengan berbagai versi, yaitu kartu sodakoh infak, kartu infak atau tarian, lebih dikenal dengan tarian. Di situ ada beberapa poin banyak, nanti kita tampilkan. Ada beberapa poin, ada 17 poin. Aduh, saya nanti kita baca berbagai versi. Nanti paling perbedaannya ya di bawah isrun sih, nah, jelas di bawah isrun itu ada perbedaan di situ. Kalau isrunnya atau persenannya tetap sama, karena itu kewajiban seluruh jamaah sedunia, itu kewajiban. Kita baca ya di sini. Di sini misalnya ini ya, ini saya temukan di daerah Bekasi ya, daerah Bekasi. Islam Jamaah di daerah Bekasi itu mendapatkan kartu apa namanya, kartu daerahan ya, saya dilupakan namanya, kartu daerahan. Kita sebut yang pertama adalah isrun. Isrun itu infak 10% ke pusat. Itu wajib bagi setiap jamaah yang berpenghasilan, wajib menyerahkan hartanya 10%. Ada sih kriteria 7,5%, ada 5%, 2,5%, ada. Namun yaitu batasnya adalah sangat-sangat tidak masuk akal, karena pada akhirnya pengurus-pengurus keimaman mengatakan pokoknya punya rumah, punya sepeda motor berarti sudah otomatis 10%. 10% itu dari penghasilan ya. Dari penghasilan semuanya dipotong 10% setiap bulannya. Di akhir bulan disetorkan di kelompok desa daerahnya, kemudian di awal bulan berikutnya dibawa ke pusat Islam Jamaah di Kediri maupun di Jakarta, yaitu isrun. Yang kedua adalah keperluan daerah. Daerah itu juga ngobjek di sini ya, nanti daerah itu adalah hierarki di bawahnya kepengurusan pusat. Nah itu biasanya satu daerah itu ada 1.000 orang. Ada, kalau di sini ada banyak di sini. Ada 5.000-an di sini itu sampean, karena ya memang jarak yang dekat. Kemudian ada lagi kafaroh. Nah ini kafaroh. Kafaroh itu apa? Kafaroh itu ya jika ada kesalahan dalam Islam Jamaah itu ada sistem pertaubatan. Ya. Jadi dalam Islam Jamaah itu jika ada yang salah maka ada pertaubatan, taubat. Taubatnya kepada siapa? Kepada Bapak Imam. Naudzubillah min syarri dzalik ya. Karena taubat itu taubat tubuh ilallah taubatan nasuha ya, taubat itu kepada Allah, bukan pada Bapak Imam, tapi keyakinan mereka, keyakinan kita dulu dipersaksikan Bapak Imam, harus dipersaksikan Bapak Imam, nanti Bapak Imam dan tim taubat ya, juga namanya tim taubat akan menentukan kafaroh akan menentukan apa nilai-nilai kafarohnya agar mendapatkan pulihan, bahasanya mendapatkan pulihan. Kemarin yang menyampaikan siapa ya? Ya Pak Mauludin ya, ngobrol-ngobrol. Jadi misalnya kafaroh zina itu ya, awalnya dia berangkat dari rumah itu dengan getun, dengan gini dan gitu. Ternyata di sana kemudian dipertemukan dengan sesama pelaku zina, pelaku pelanggaran zina di sana, bisa di Kediri atau di Kertosono atau di manalah mungkin dia ada ya. Nah, itu dikumpulkan itu, akhirnya ya gembira-gembira semua, senang-senang semua. Apalagi kemudian setelah membayar yang disebut dengan kafaroh itu ya, pulangnya ya bebas, yang penting harus bayar kafaroh kan itu. Dan itu pernah saya dengar langsung, itu pelakunya lah pun sementing pun bayar kafaroh ya wis ya.
Nah, itu ada nilai adalah kafaroh. Yang kedua, yang ketiga ada namanya tiga keempat ya. Kendaraan sabilillah daerah. Pada tadi sudah ada saat ada daerah, ini ada kendaraan lagi. Tadi kebutuhan daerah, lagi ada lagi kendaraan sabilillah operasional, ada touring, ya. Ada. Kemudian ada lagi yang keberapa ini? Yang kelima olahraga. Olahraga ini diperuntukkan oleh kegiatan-kegiatan olahraga. Ada sendiri. Padahal daerah dari ada, pusat ada. Ini ada olahraga lagi. Kemudian ada SB desa. Desa tidak mau ketinggalan. Desa itu hierarki di bawahnya daerah. Jamaahnya biasanya sekitar ya di antara 500 sampai 1000 lah. Itu kalau daerah normal, desa normal. Tapi ke sini satu desa bisa sampai 1500 sampai 3000 di sini. Karena memang banyak namanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Jadi berapa poin tadi? Ada 6 poinnya. 6 poin. Ini ya 6 poin. Kemudian 7 mubalik desa. Padahal desa sudah ada. Seharusnya kan desa itu ya sudah dikelola desa. Ya termasuk setap-setapnya digaji lewat itu. Tapi masih ada lagi mubalik desa. Kemudian ada lagi listrik dan listrik masjid desa. Listrik masjid desa berapa sih mbak listrik itu? Kira-kira pas sampai desa itu sampai habis berapa puluh juta misalnya. Kegiatannya juga jarang-jarang sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, saya hanya ingin menunjukkan begitu banyaknya iuran-iuran tarian-tarian. Kemudian ada lagi organisasi desa dan kelompok. Kemudian ada kesehatan. Ada yang 10, 11 ada duafa. 12 ada PPG dan bata merah untuk sedekah pusat. 13 ada sodakoh halakoh desa. Dulu ini dicoret, ini ada sekarang ya. Kemudian sodakoh pembangunan kelompok, mubalik kelompok. 15 sodakoh untuk guru PPG dan mubalik. 16 sodakoh masjid kelompok. Kemudian 17 sodakoh riba. La haula wala quwata illa billah. Ada sodakoh riba. Artinya dulu di tahun-tahun berapa itu 2015an itu memang Imam Pusat membuat ijtihad yang pelaku riba, maka pelaku riba itu diperintah untuk apa? Untuk membayar ribanya itu. Infak persenan dibatalkan. Infak persenan. Nah ini. Itu ya. Jadi kartu-kartu model seperti ini sampai berapa? 17 sampai 17 atau sampai 17 macamnya poinnya itu tadi. Luar biasa sekali. Ada lagi saya temukan lagi daerah mana ini? Daerah mana ini? Enggak ada, ditutup ya ini. Keperluan misalnya IR pusat 1, 2 batu bata, kemudian 3 dapur pusat, daerah pusat ada 3, daerah ada 8, yaitu pembelaan daerah, ponpes, kemudian kesra mubalek, wafaroh, organisasi daerah, SDIT, dana PPG, jimpitan, desa, ya. Kemudian desa ada pembelaan desa, organisasi desa, dana kesehatan desa, makan daerahan, konsumsi, sodakoh nasi, kemudian kenceleng, saya naik kenceleng lagi dan kemudian kelompok ada 12, kesra kelompok, pembelaan kelompok, pembelaan generus, dana sosial, pelunasan bangunan, keamanan sabil, wah sampai ada 11 tambah 12 tambah 7 19 tambah 8 berarti ada 27 tambah 3 sama dengan 30. La haula wala quwata illa billah. Ini ada 30 sampean. 30 apa itu kolom. Ada lagi di sini, ada lagi. Banyak pokoknya ya. La haula wala quwata illa billah.
Ini adalah kartu-kartu rahasia yang jarang dianu di. Ada lagi ini ada 20 lagi nih. Infak rezeki IR. Kemudian 10% dari IR. Kemudian sedekah kas daerah, jariyah masjid daerah, sedekah organisasi, sedekah PPG, pengembalian hutang pusat, dana sosial, sedekah kas desa, dana olahraga, dana kesehatan, jariyah masjid desa, sedekah kas kelompok, jariyah masjid kelompok, tabungan kurban, sedekah jumatan, sedekah mubalik calon CKM 20. Ini banyak sekali saudaraku ya. Ini kartu-kartu yang saya katakan tadi, kalau di golongan yang lain, misalnya di golongan di sahabat-sahabat di Muhammadiyah atau di NU, itu kartu itu kan memberikan kemanfaatan kepada jamaahnya mungkin ya, anggotanya ya. Setidaknya hak dan kewajibannya tercover lah. Tetapi Islam jamaah tidak seperti itu. Justru kartu ini itu sebagai tanda untuk membayar bahasanya. Jika 1 bulan itu tidak terbayar, maka wajib untuk bulan depannya double. Itu sudah jadi keyakinan kita, jadi tabiat, jadi apa ya, pokoknya ngono kuwi carane. Nek pokoknya nek orang bayar berarti double. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Saya mau tanya nih. Ini sebenarnya apa sih agama ini atau model golongan seperti ini itu apa toh? Kalau kok sampai begitu detail sekali ya, detail sekali. Misalnya daerah itu kan sebenarnya enak, kebutuhan daerah selesai. Kebutuhan daerah itu kan sudah, kebutuhan daerah ya pokoknya ambil, termasuk kendaraan sabilillah, listrik dan sebagainya ya ambil di situ. Tapi daerah nggak mau khusus ini untuk kas daerah, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ada wasol, ada siar-siar, ada kendaraan, ada luar biasa sekali. Nah ini tidak lain dan tidak bukan, akhirnya kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala, bahwasanya ini adalah memang benar-benar sebenarnya adalah urusan uang, urusan finansial. Agar jamaahnya tetap kerasan, agar jamaahnya tetap kuat, agar jamaahnya tetap mantap di situ, maka dijuallah dengan kalimat-kalimat asabiyah, dengan kalimat-kalimat taklid, dengan kalimat-kalimat takfir, mengatakan selain golongannya kafir. Ya itu memang normal untuk menjaga kualitas harga, maka dia jatuhkan lawannya. Maka dia jatuhkan golongan-golongan yang lain, mengkafirkan selain golongannya. Itu tidak usah Anda mengelak, saudaraku Islam jamaah ya. Sudah nggak usah mengatakan bahwa mantan-mantan itu fitnah, nggak usah. Anda basi. Ini tahun berapa? Anda ini zamannya zaman terbuka, zaman keterbukaan, bukan zaman-zamannya orang yang dibodohi dengan informasi yang belum tentu benarnya. Dan mantan bukan hanya satu, ratusan bahkan ribuan, dan mantan semua bukan kaleng-kaleng kata Pak Kudi, ini kaleng tenanan gitu. Bukan kaleng-kaleng tapi kaleng tenanan, artinya kita bisa dipertanggungjawabkan secara data dan fakta yang ada. Data dan fakta yang ada, bagaimana kita dulu meyakininya. Kita ada setahun, 2 tahun, 30 tahun lebih saya di dalamnya. 30 tahun lebih di dalamnya. Walaupun saya mulai aktif dan mengerti tentang baiat itu sekitar saya kelas SMP, itu baru paham. Jadi saya baru paham, oh ternyata orang Islam itu baiat itu SMP ya. Terus terang saya SMP agak paham. Ya kalau dulu ya pokoknya SD ya pokoknya jamaah. Kebetulan samping atau kebetulan di desa saya ada sahabat-sahabat dari mbah-mbah saya. Mbah-mbah saya itu malah yang mbah-mbah dari Mbah Putri itu malah sahabat-sahabat NU. Nah, pokoknya biar keyakinannya kafir gitu aja wes. Pokoknya sing Islam iki aja itu aja. Kita nggak memperhatikan Islam itu terpecah belah dari apa. Pokoknya dalam keyakinan seperti itu. Lama-lama saya ngeh itu ketika ada mubalek dulu saya di Sukoharjo, yang tugas di Lamongan sana, namanya Mas Agus. Salam buat Mas Agus di Sukoharjo Barat. Mohon maaf nomor saya diblokir setelah ada. Nomor saya diblokir, padahal kita masih hubungan baik waktu itu sampai. Terakhir ketika saya sudah dikeluarkan di maklumat orang tuanya meninggal dunia, saya takziah ke sana. Setelah ditakziah, beliau dinonaktifkan ternyata. Jadi saya takziah ke sana, ternyata beliau dinonaktifkan. Ya sudah, akhirnya sampai sekarang dia nggak mau hubungan dengan saya, tak telepon, tak apa, tak mau, tapi ternyata nomor saya diblokir. Nah,
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Nah, mubalik inilah yang kemudian memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada saya dulu tentang pentingnya berjamaah, tentang pentingnya beramil, tentang pentingnya berbaiat, bertoat dan lain sebagainya, tentang halal hidupnya, bahwa kita harus mempunyai kehalalan menghalalan dalam kehidupan kita itu harus punya amir. Saat itu saat itu SMP barulah saya paham, oh iya. Jadi bedanya kita dengan mereka seperti itu. Wah, saat itu luar biasa saudaraku semua. Saya waktu itu mau sekolah SMP aja mau metu itu mutung pedot karena ghirah saya untuk berjuang dalam jamaah. Sampai kemudian bapak saya manggil mubalik saya itu dipanggil. Mau apa nih anakku, mau gembleng piye bahasanya bapak saya. Oh, sampai pengen mau sekolah sampean, pengen jadi pejuang jamaah. Wah, kalau sampai itu terjadi dulu, mungkin kira-kira saya sudah ketulungan mungkin. Masa SD saya langsung mondok jadi pejuang, jadi seorang mubalik. Wah, pengennya saya seperti itu. Sehingga waktu SMP akhirnya waktu itu hampir saya mutung. Apa ini urusan dunia, karena gemblengan didikan mubalik saya itu luar biasa. Sebenarnya tadi pejuang, soben intan suruhayan surukum, intan suruhayan surukum, bayar sabit akodamakum. Kita digembleng itu dulu. Itu jam kajinya itu pokoknya seru-seru lah. Dia kan muridnya Mbah Ro itu ya, Mbah Ro Samsul Alam, ya Samsul Alam Mbah Ro, yang Sukarjo yang almarhum sudah meninggal dunia itu. Itu jam 9 malam baru mulai, 11 malam baru mulai untuk gemblengan, diajak dan ke kuburan, gemblengan lah. Saat itu pula kemudian di akhir-akhir beliau masa tugasnya itu yang namanya Agus Riyadi itu. Dia menjelaskan pada kita masih usianya SMP, wajibnya persenan. Sampai saat itu kita itu disuruh mendata kepemilikan kita, harta kepemilikan kita. Padahal kita waktu itu SMP disuruh ya kaos kaki lah, sarung lah, apa semua. Waktu itu kan grade-nya untuk infak kan masih bawah ini, 7,5%. Saya dapat kena 7,5%. Kebetulan saya punya sepeda ontel, saya kena 7,5%. Itu dicatat itu. Jadi setiap daerahan itu anak-anak kecil sudah diajari daerahan. Itu saya ingat sekali. Bagaimana beliau itu membangkitkan ghirah, loyalitas kepada jamaah. Saat saya SMP waktu itu ya, saya SMP luar biasa sekali. Sehingga darah pejuang. SMP saya mondok sampai dengan sudah dengan militansi yang sangat kuat. Dengan pondok saya persenan kuat ya persenannya. Lalu setelah mondok ya saya tugas. Nah saya tugasnya di wilayah sini, saya diberikan masukan sampai masih kecil, sekolah dulu, sambil sekolah aja saya agak terbuka lah sekolah. Nanti saya tugas sampai sekolah SMA dulu ya, SMA. Nah sampai lulus SMA negeri reguler, SMA negeri. Nah, kemudian saya baru pendidikan itu perlu, pendidikan itu penting. Tapi tetap saat itu dalam pandangan saya, dalam pikiran saya hanya untuk perjuangan Quran hadis jamaah. Untuk perjuangan Quran hadis jamaah itu terus yang kita pikirkan, untuk perjuangan hadis jamaah terus sampailah lulus saya sekolah SMA, lalu saya mondok lagi Kutubus Sittah. Setelah Kutubus Sittah barulah saya kuliah. Kuliah S1 saya, kuliah S1 di UIN itu ya, di IAIN itu. Alhamdulillah. Ya. Inilah saudaraku semua. Kita sudah paham betul tentang seperti itu. Paham betul tentang jamaah. Paham betul dengan apa yang kartu dokumen kartu penting seperti ini. Ya. Kita sudah biasa pegang. Kebetulan punya saya itu kemarin kebuang saudaraku semua. Jadi saya masukkan tasnya itu sudah lusuh tuh. Terus saya beli baru, nggak beli baru sih, saya dibelikan orang sih. Nah, tas kecil itu, nah, tas saya yang kecil itu yang lusuh itu tak buang tempat sampah. Ternyata di dalamnya ada kenang-kenangan kartu IR terakhir saya. Karena kartu IR terakhir saya itu di tahun 2018 itu saat saya bayar itu ditolak. Sehingga kartu saya dikembalikan, terus saya mau bayar lagi ditolak. Ya waktu itu saya strategi sih, sudah paham sih ini bid'ah, tapi ya karena ada orang tua saya masih kekeh tetap jamaah.
Ya sudah, saya waktu bayar itu ditolak oleh kaumnya, ditolak. Anu saking daerah tidak boleh menerima IR panjenengan. Ya sudah, nggak apa-apa. Padahal saya juga waktu itu ya 900, ya kadang 1 juta tiap bulan tuh ya. Kadang 1 juta, kadang 900, ya minimal tuh sampai 1 juta lah kadang. Yang sering 1 juta, di bawah 1 juta pokoknya belum pernah. Nah, sebelum saya di out kan, dikeluarkan ini. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Nah, kartu-kartu seperti inilah yang kemudian menjadi pungutan liar. Sementara bisa diusut enggak? Tidak bisa. Ya kita usutnya ya hanya secara gini aja, liar gini aja. Hanya sebagai liar gini aja. Kalau diusut melalui badan dan lain sebagainya, enggak ada notanya kok. Toh enggak ada stempelnya keorganisasian yang resmi, enggak ada kok. Betul enten kok. Dan atas kemauan kita sendiri, atas doktrin itu kita kemana sendiri. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, tak lain sebagai bahan dakwah saya di dalam penghujung video kali ini adalah, ayo warga Islam jamaah. Ya. Anda itu ditipu, Anda itu dibayang-bayangi dengan kunci surga, dibayang-bayangi dengan jalan tunggal masuk surga sama neraka. Di luar sana, di luar kita ini, masya Allah, bismillah. Tidak ada infak persenan, tidak ada infak kemudian dipaksakan. Udahlah, saman dipahami dari hati yang paling mendalam. Benarkah saya benar-benar lillahi ta'ala? Apakah hanya untuk mendapatkan predikat dikatakan jamaah faham sebagai jamaahnya Bapak Imam? Benarkah itu? Jangan-jangan kita hanya pengen dikatakan jamaah paham. Dan memang itu, saya lihat memang itu, kepentingannya memang itu, agar dinyatakan, agar dikatakan sebagai jamaah paham. Nah, sebagai jamaah yang paham. Nah, berarti tidak lillahi ta'ala, dan banyak sekali kita saksikan, kita lihat yang hanya unsur keterpaksaan. Jadi terpaksa, lagi-lagi terpaksa. Nah, pokoknya kepeksa lah bahasanya. Piye meneh wong awake dhewe ya sak dremo. Piye meneh awake dhewe mung sak dremo. Sak dremo netepi. Sojo tekak-tekok, yakin. Pokoknya jamaah surga gak jamaah neraka. JRK medit, mantan pelit, gak mau infak. Kata siapa? Di luar sana, di luar kita itu, wah, kalau Anda pengen infak berapapun sepenting ikhlas, mau berapapun bisa. Pembangunan di setiap, banyak. Ya banyak sekali kalau Anda mau, tanpa adanya paksaan. Ya ada paksaan sama sekali. Tapi dalam jamaah dipaksa. Udah itu jadi hukum qat'i, hukum pasti, nggak usah ditutup-tutupi. Memang seperti itu. Dipaksa untuk infak, jamaah, ayo. Nah, ini loh. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, ayo buka akal sehat, akal waras Anda. Nah, tidak harus dengan membayar terus-terusan, sementara kebutuhan pribadi Anda, sementara kebutuhan keluarga Anda yang lebih wajib itu lebih diutamakan. Toh seumpama sih, kalau Anda mau infak, ingin sedekah, saya sarankan masjid terdekat, yaitu masjid kelompok Anda atau desa atau daerah, tidak usah ke pusat yang nilainya lebih banyak. Sementara kelompok Anda masjidnya elek-elek, sementara guru-guru TPA, guru mubalik yang ada di kelompok Anda yang lebih membutuhkan. Sementara Bapak Imam yang nggak tahu antum siapa, kenal aja tidak, hanya diyakini nanti akan disaksi di akhirat, setiap bulan mendapatkan bagian 10%. Lebih fatal lagi, saya katakan, sementara orang tua Anda nggak pernah Anda kasih uang 10% dari penghasilan. Pernahkah itu? Coba dibuka akal waras, akal sehatnya. Yang masih mengagungkan itu loh. Orang tua Anda apakah sampean jatah 10% dari penghasilan Anda? Enggak. Padahal itu yang lebih wajib, kalau ditimbang dengan Bapak Imam lebih wajib itu. Ya karena orang tua itu walaupun sekaya apapun dikasih anaknya tetap senang.
Dan qadarullah kadang-kadang orang tua kalau sudah anak-anaknya berhasil, beliau malah kurang. Memang nggak dititipi oleh Allah, nggak dilewati. Kalau dulu masa anak-anaknya kecil, masa anak-anak sekolah, dilewati rezeki anaknya lewat orang tuanya. Ketika sudah anaknya lulus, ya sudah. Nah, itu yang lebih wajib, itu kewajiban anak-anak. Nah, sementara Anda mempersungguh teman-teman nih untuk infak kepada Bapak Imam 10% agar mendapat pengakuan jamaah yang paham. Ya, oke semua, saudaraku semua, insya Allah demikian. Semoga bermanfaat. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.